yang ditanyakan tadi, apa perbedaan jin dengan setan? Kalau jin itu jenisnya. Kalau setan sifatnya. Ya. Jenisnya jin. Itu ada beberapa jin. Jin ifrit. Jin, maaf, yang selalu mengikuti manusia. Itu jin. Tapi setan itu adalah sifatnya. Makanya disebutkan dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Setan itu ada setan dari jin, ada setan manusia. Setan itu, setan itu penggoda. Jadi sifatnya, siapa yang menggoda dalam kejahatan, itu namanya setan. Jadi kalau ada jin yang menggoda kejahatan, membisikkan kejahatan dalam diri manusia, maka itu adalah setan yang terdiri dari jin. Dan ada manusia yang mengajak, ayolah, ayo juga. Itulah manusia yang bersifat setan. Oke? Tapi itu kan setan. Kemudian jin. Ya. Kalau ngomongin keluarga saya senang nih. Nah, iblis sendiri posisinya di mana? Posisinya iblis itu adalah jin. Jin yang paling taat. Sebelum saya lahir, sebelum dari 4 kawan lahir, sebelum semua lahir, iblislah yang pertama. Sebenarnya iblis itu kalau diibaratkan jin adalah nabi, itu nabi, nabinya jin. Saking hebatnya ibadahnya iblis, semua tanah di muka bumi ini pernah ditempati oleh iblis. Pernah disujudi oleh iblis, saking hebatnya ibadahnya. Sehingga Allah mengangkat derajat iblis. Iblis, jangan tinggal di bumi, tapi naiklah engkau sederajat dengan malaikat. Saking hebatnya, banyaknya pahalanya. Makanya si iblis kaget ketika diciptakan Nabi Adam. Masa ada yang diciptakan lebih hebat dari saya? Saya lebih banyak pahala. Enak banget jadi khalifah. Oh, saya sudah semua. Nah, itu kecemburuan. Saking hebatnya kecemburuannya, sehingga dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sehingga iblis dimasuk. Keluar iblis. Keluar. Maka iblis pun dikeluarkan. Ketika iblis dikeluarkan, dia berkata, ya Allah, berikanlah aku umur yang panjang sepanjang dunia agar aku bisa menggoda manusia dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Tapi iblis lupa bilang di atas dan di bawah. Jadi kalau mau tidak mau digoda iblis, dia ke atas dan dia ke bawah. Maksudnya berdoa dan salat. Ada yang silakan kata Allah, goda manusia, tapi ada yang tidak bisa kau goda. Siapa itu? Orang yang mengingat kepada Allah. Itu, makanya ayat kursi itu hebat. Kapan dibaca ayat kursi, tidak akan mungkin datang setan. Kenapa? Karena ayat kursi itu terdiri dari 17 nama Allah di dalam. Ustaz mau nanya, Iya, silakan Pak Hari. orang bilang kalau ada makhluk halus datang tuh suka ada tanda-tandanya. Kalau mau ada kuntilanak, ada yang cekikikan. Kalau ada mau dedemit datang, bulu kuduknya merinding. Kalau ada burung bunyi, mau ada yang datang juga. Itu gimana sih yang sebenarnya, Ustaz? Mantap. Ternyata banyak pengalamannya Bapak. Sama-sama, Ustaz. Sudah pernah ketemu? Belum. Sudah. Sudah pernah ketemu sama itu jin? Raja jin yang pakai baju kopiah. Aku bukan rajanya, aku cuma atasannya. Jamaah. Tanda-tandanya ada. Makanya ada surah jin. Dari 114 surah dalam Al-Quran, ada surah namanya surah jin. Jadi kalau mau ketemu jin, silakan. Baca surah itu tengah malam, tidak ada orang-orang, baca. Insya Allah ketemu penjaganya masjid. Kalau sampai subuh dibaca. Tandanya ada. Seperti tadi yang dibilang Bapak, Alhamdulillah. Ada aja. Itu dalam hadis disebut, anjing yang melolong, sebenarnya anjing itu merasakan siksaan orang yang tidak salat. Sama tadi. Itu burung
hantu. Itu bukan karena ada hantu. Kenapa? Karena dia berkata kepada Nabi Sulaiman. Kata burung hantu kepada Nabi Sulaiman, aku berbunyi ketika aku lewat di atas rumah seseorang untuk mengingatkan akan kuburan. Betapa hebatnya tidurmu, kau di rumahmu, sementara rumah yang menunggumu yaitu kuburan. Apakah kau sudah siapkan? Itu sebenarnya. Masalah jin sih ada jalan-jalan di sini. Cuma kita tidak lihat, karena dia berada di sisi yang lain, bertumpuk dengan alam kita. Ya, bertumpuk. Masalah jin-jin itu sih, tanpa dipanggil, tanpa diundang, tetap dia datang. Oke? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, Kenapa Pak Warman? kalau saya masalah jin suka makhluk halus, suka merinding juga walaupun Karena tinggal di kebetulan sini. ada di sebelah kanan. Ya. Kenapa aja? Merinding belakangnya AC. Betul ya, betul. Dia pintar ya, pintar. Itu orang keturunan jin. Jangan. Ini Pak Ustaz, tadi dikatakan bahwa roh halus itu suka masuk ke manusia. Manusia ketika mereka kosong. Ya, oh gitu Ketika maksudnya. mereka kosong, Apakah setiap orang bisa kemasukan dan kapan sejak masuknya makhluk halus itu masuk ke seseorang atau ke semua orang? kapan makhluk halus itu masuk kepada seseorang? Mau tahu? Mau tahu? Menarik juga pertanyaannya. Tapi kalau saya bahas sekarang tidak enak Pak. Nanti kita akan lanjutkan setelah beberapa makhluk halus yang mau lewat. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.